Saudi Arabia adalah negara yang terkenal dengan peraturannya berubah-ubah. Kadang aturannya berubah dalam hitungan hari saja. Perjalanan umroh secara backpacker berbeda dengan perjalanan backpacker lainnya. Saudi Arabia adalah negara yang terkenal dengan peraturannya berubah-ubah. Kadang aturannya berubah dalam hitungan hari saja. Untuk itu, Anda penting perhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama Anda perhatikan adalah tiket. Pastikan pesawat yang tiketnya Anda beli masih beroperasional dan masih landing di Jeddah. Kalau dia tidak landing di Jeddah, ini artinya Anda akan meningkat biaya operasionalnya. Kalau kita ingat kemarin saat musim haji, ternyata UL atau Sri Lanka Airlines tidak diizinkan landing di Jeddah. Banyak rombongan haji furoda yang akhirnya kandas karena tiket mereka tidak bisa dipakai. Dan akhirnya mereka harus membeli tiket yang baru. Maka bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan backpacker, pertama perhatikan apakah pesawat ini masih beroperasional, masih landing di Jeddah. Itu pertama. Kedua, jika pesawatnya transit, pastikan transitnya di terminal yang sama. Kemarin teman, saat dia mau berangkat haji secara backpacker, dia landing di satu bandara di Thailand, itu bandara Duang Mo namanya. Sementara pesawat internasionalnya di Suwarna Bumi. Artinya apa? Dia harus pindah terminal yang jaraknya 1 jam perjalanan menaiki taksi. Dan ini menjadi biaya tambahan bagi mereka. Tapi jika dia landingnya di tempat yang sama, maka dia tidak akan keluar anggaran lagi dan bisa menghemat waktu dan terhindar dari resiko tertinggal pesawat. Jadi saat membeli pastikan bandara connectingnya ini sama. Kemudian dicari tahu apakah di sana diperlukan visa transit. Karena jika tidak, ini akan jadi masalah. Saat Anda landing ternyata terminalnya nggak sama. Atau seperti di Indonesia, Terminal 3 dia harus keluar dulu, berangkat lewat Terminal 2, dia harus melewati imigrasi. Sementara di sana, itu harus menggunakan visa, ini masalah bagi Anda. Tetapi Alhamdulillah kemarin ada satu orang teman dari India, dari Malaysia, dia transit di India, itu pihak airlines yang membantukan, memboardingkan, mengawal mereka sampai ke pesawat. Alhamdulillah. Tetapi kalau kemarin ada kasus yang terjadi, teman-teman kita yang ingin berangkat ke Brazil, mereka menggunakan KLM, pesawat Belanda. Kan dia cuma transit, tetapi pihak Belanda meminta visa, akhirnya mereka dideportasi. Mereka ditolak karena tidak memiliki visa. Ini perlu diperhatikan. Jadi, pertama pesawatnya masih landing di Jeddah, kedua terminalnya, ketiga diperlukan tidak bisa transit, dan keempat berapa lama transitnya. Jadi kalau transitnya terlalu lama, ini bisa kadang-kadang ada pesawat yang transitnya sampai 24 jam. Anda harus perhitungkan juga biaya makannya. Minimal kalau tahu transitnya sekitar 1 hari, 24 jam gitu, Anda sudah persiapan membawa makanan cadangan. Jika transitnya lama, kita siapkan bekal makanan, ya. Bekal makanan. Yang paling asik itu kurma sebenarnya. Kurma ini mengandung daya tahan. Bahkan Nabi katakan, orang yang berpuasa cukup makan 3 butir kurma saja. Artinya apa? 3 butir kurma itu sudah memenuhi kalori yang diperlukan oleh tubuh. Nah, waktu kemarin saya pernah waktu haji backpackeran, itu saya transit di Oman. Dari Madinah ke Oman, itu sampainya jam 4 subuh. Tetapi berangkatnya lagi jam 2 malam besok. Artinya apa? Saya harus transit hampir 5 waktu sholat ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hampir subuh lagi. Nah, di sana ternyata makannya mahal. 1 dinar Oman itu, 1 real Oman itu sama dengan 10 real Saudi. Bayangkan, saya habis sekitar 200 real untuk 3 kali makan. Maka penting untuk para backpacker untuk menghemat ini perlu diperhatikan jarak transitnya juga. Nah ini, jadi tiket perlu diperhatikan dan yang paling penting bisa di-refund atau tidak, bisa di-reschedule atau tidak. Tapi kalau Anda sudah yakin dan harganya murah, kalau tidak bisa di-refund kita sudah bisa tawakal, insya Allah. Dan memang terkadang resiko-resiko gagal berangkat itu jarang sekali.
mungkin 0,1% lah, kecuali waktu COVID-19 kemarin. Jadi resiko yang akan dihadapi oleh backpacker jika dia membeli tiket yang salah, tiket connectingnya salah, nah ini akan bermasalah. Itu satu. Assalamualaikum. Tahun depan saya akan umroh lewat darat dengan menggunakan mobil. Rutenya Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan. Yang mau bergabung boleh. Kuotanya hanya untuk 4 orang. Biayanya 37 juta rupiah. Kabarkan kepada yang lain dan saya tunggu pendaftarannya di nomor ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk datang ke tanah suci. Assalamualaikum. Selanjutnya yang akan dihadapi oleh para umroh backpacker ini adalah visa. Karena visa ini adalah urusan kepercayaan. Kedutaan tidak mengeluarkan visa. Jarang kedutaan mengeluarkan visa untuk perorangan. Kedutaan mengeluarkan visa untuk travel atau provider visa. Sementara provider visa kadang-kadang mereka tidak memberikan visa begitu saja tanpa harus membeli paket umroh dari mereka. Dan kalaupun Anda harus dapat, biasanya memang dia sudah benar-benar percaya dengan Anda. Karena apa? Dikhawatirkan oleh provider visa ini, kitanya tidak pulang, sehingga mereka kena denda. Dan dendanya itu lumayan banyak, hampir 1 miliar. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh para provider visa saat mengeluarkan visa umroh untuk orang-orang yang tidak berangkat melalui paket umroh yang disediakan oleh mereka. Kendala yang dihadapi oleh para umroh backpacker ini biasanya masalah selera makan. Namun saya yakin jika Anda memang backpacker sejati, kendala makan ini sudah tidak jadi persoalan bagi Anda. Selanjutnya adalah yang mungkin dihadapi sebagai masalah adalah transportasi. Nah, Anda harus pandai memilah-milah agar nanti di sana transport Anda tidak mahal dari bandara menuju Mekah atau dari bandara menuju Jeddah. Tonton di video cara umroh backpacker nanti, terus lihat di channel ini. Saya di sini sengaja pada episode ini, pada serial ini mengulas cara umroh backpacker dan ada juga cara haji tanpa antri. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, Anda bisa menonton di channel ini. Kemudian kendala yang dihadapi selain transport dari bandara ke Mekah adalah transport untuk ke daerah-daerah wisata. Nah, ini Anda juga harus pandai-pandai mencari. Jika Anda mencarter itu mahal. Jadi Anda naik taksi-taksi omprengan. Baik waktu mau mikot, Anda bisa naik taksi omprengan yang harga 5 real. Kemudian pulang dari tempat mikot 5 real, 10 real. Tapi kalau Anda charter borongan, biasanya itu 40 real pergi dan pulang. Kecuali dalam satu mobil itu ada 4 orang, mungkin Anda bisa lebih murah. Nah, kemudian yang perkiraan akan menjadi kendala adalah penginapan. Penting saya ingatkan, jangan mengambil penginapan melalui aplikasi seperti Traveloka, Agoda, atau sebagainya. Karena biasanya di Saudi, mereka itu untuk khusus Mekah Madinah sangat unik. Hal-hal seperti ini biasanya menimbulkan masalah. Kita sudah bayar, tetapi dia bilang hotelnya, kamarnya tidak ada. Nah, seperti saya pernah bawa rombongan, sudah bayar, kuncinya udah dititip, itu masih diambil satu sama dia, dijual sama orang lain. Nah, beginilah memang hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Jadi untuk penginapan nanti bisa cari penginapan yang lebih murah lagi, atau hotel-hotel yang dekat, kelas-kelas bintang 3, tetapi sekamar diisi orang 6. Artinya apa? Ya kamar cuma buat ganti baju dan mandi. Ya mungkin ada sebagian yang tidur di bawah, kan di sana juga pakai karpet, pakai AC. Namanya juga backpacker. Tapi kalau Anda ingin umroh secara travel, ya tentu hal itu tidak akan terjadi. Demikianlah kira-kira hal-hal yang mungkin akan Anda hadapi jika Anda melaksanakan umroh secara backpacker. Yang paling berat adalah persoalan visa. Jadi untuk itu Anda harus benar-benar cermat dan mencari informasi bagaimana Anda bisa mendapatkan visa. Nah, semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Dan saya juga insya Allah akan membuat grup umroh backpacker. Tetapi dia jangkanya itu agak jauh, mungkin 6 bulan ke depan, 7 bulan ke depan. Karena apa? Karena kita berburu tiket murah. Ya, berburu tiket murah. Dan tiket murah itu biasanya 4 bulan, 5 bulan ke depan. Nah, disinilah yang membedakan umroh backpacker dengan umroh reguler. Umroh backpacker ini kenapa bisa murah? Karena dia
memiliki tiket murah karena umroh ini 65% pembiayaan itu dikonsumsi oleh tiket. Selain itu, tahun depan juga saya akan membawa rombongan haji tanpa antri. Biayanya sekitar 16.500 dolar Amerika dan ini adalah rombongan haji plus. Jadi bagi Anda yang berminat untuk umroh backpacker atau haji tanpa antri, boleh mendaftar di nomor WA yang telah saya siapkan, tetapi maaf kalau responnya agak lambat. Dan mudah-mudahan Anda berminat untuk ikut haji tanpa antri dan umroh backpacker ini, tonton terus channel yang berkenaan dengan Andi Madinah seputar umroh dan haji. Dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Tahun depan saya akan umroh lewat darat dengan menggunakan mobil. Rutenya Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan. Yang mau bergabung boleh. Kuotanya hanya untuk 4 orang. Biayanya 37 juta rupiah. Kabarkan kepada yang lain dan saya tunggu pendaftarannya di nomor ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum.